Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dimas Sinanda Nugraha, nomor dengan NIM 21055311088. Saya merupakan mahasiswa aktif Teknik Mesin Universitas Udayana angkatan 2021. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi chapter 2 proses produksi C, yaitu mengenai metal forming proses. Pada kesempatan kali ini terdapat 3 bab yang akan saya bahas, yaitu yang pertama wire forming operation, yang kedua tubing and section operation, lalu non-sheet forming operation. Bab yang pertama yaitu bab G, wire forming operation. G1, wire forming. Proses wire drawing atau forming merupakan proses pembentukan logam di mana suatu logam direduksi penampangnya dengan cara menarik logam di salah satu ujungnya dengan menggunakan peralatan tarik. Untuk metode wire forming yang pertama yaitu manual forming of wire part. Metode tertua untuk pembentukan kawat atau wire forming adalah mesin yang dioperasikan secara manual yang melibatkan buah tangan dan pedal. Lalu metode yang kedua yaitu wire forming in power presses and special machine. Untuk yang kedua ini terdapat beberapa metode lagi, yaitu yang pertama coil wire forming, yang kedua roll wire forming, yang ketiga bending wire forming, lalu selanjutnya hydraulic wire forming, lalu yang terakhir pneumatic wire forming. Berikut ini saya akan menampilkan proses dari manual forming of wire part. Berputar ini bisa dilihat merupakan spindle-nya, dan spindle ini digerakkan oleh kuas yang digerakkan secara manual oleh tangan manusia. Dilihat produk akhirnya akan menjadi seperti ini. Lalu berikutnya wire forming in power presses and special machine. Untuk metode yang pertama yaitu coil forming. Coil atau pembentukan kawat begas melibatkan lilitan kawat di sekitar logam kosong. Ini juga digunakan untuk pembuatan kumparan listrik, di mana kawat konduktif dililitkan secara merata di sekitar inti ferromagnetik. Gulungan kumparan mengambil bentuk yang berbeda tergantung pada produk akhir. Kumparan listrik harus lebih tepat dililitkan daripada bekas dan dapat membutuhkan lebih dari satu belitan. Berikut ini saya tampilkan prosesnya. Metode yang kedua yaitu bending wire forming. Dalam proses pembengkokan kawat atau bending, kawat dapat dibentuk menjadi konfigurasi tak terbatas agar sesuai dengan aplikasi apapun. Diameter dari 0,016 inch hingga 0,635 inch atau sekitar 0,4 mm hingga 16 mm dapat dengan mudah dibentuk karena lekukan pada kawat dibentuk sebelum kawat dipotong,
Prosesnya tidak memiliki sisa atau limbah dan tidak memerlukan finishing sekunder. Berikut ini saya tampilkan prosesnya. Berikutnya, hidrolik wire forming. Dalam mesin pembuat kawat hidrolik, motor hidrolik digunakan untuk menggerakkan rol pembentuk. Motor servo dan pemrograman CNC memprogram mesin ke konfigurasi yang diperlukan. Bentuk kawat secara otomatis dikeluarkan dari mesin setelah operasi selesai. Berikutnya, pneumatic wire forming. Dalam proses pneumatik, kawat dimasukkan ke dalam mesin pelurus, dibentuk sesuai bentuk yang diinginkan, dan dipotong secara pneumatik dengan panjang yang tepat. Berikut ini merupakan proses dari pneumatic wire forming. Merupakan alat-alat yang digunakan dalam proses pembentukan pneumatic wire forming. Baik, itu tadi merupakan proses dari pneumatic wire forming. Selanjutnya, G2, forming in four slide machine. Proses ini memiliki 4 alat geser yang membentuk kawat dari 4 sisi. Cam mengatur pergerakan keempat alat, yang memungkinkan proses memiliki gerakan vertikal seperti menuju dan gerakan horizontal ke beberapa arah. Di sini yang dimaksud dari four slide itu di bagian sini, ini bagian atas, bagian kanan, bagian kiri, dan bagian bawahnya, dan keempat slide ini digerakkan oleh cam. Ini merupakan proses dari pembentukan di four slide machine. Selanjutnya, spring forming. Dalam spring forming, benda kerja dipanaskan terlebih dahulu secara merata hingga lebih dari 1700 derajat Fahrenheit.
sebelum memasuki coiler untuk dibentuk menjadi pegas. Ini merupakan prosesnya. Selanjutnya, tube head rolling of wire. Sebuah mesin tube head menggunakan dua pasang gulungan. Satu pasang diatur secara horizontal, sedangkan satu set lainnya diatur secara vertikal. Bahan dibentuk melalui mesin tube head dengan salah satu perangkat penarik oleh gulungan yang digerakkan. Mesin tube head memungkinkan pembentukan langsung dari bulat ke persegi, segi panjang, dan bentuk khusus. Ini merupakan bentuk dari mesin tube head. Berikut saya sertakan proses pembentukan di dalam mesin tube head. Bab selanjutnya yaitu bab H yang membahas mengenai tubing and section operation. Yang pertama, tube spinning. Tube spinning digunakan untuk mengurangi ketebalan dan menambah panjang tabung atau bentuk yang telah dibentuk sebelumnya. Yang telah melalui proses cor, roll dibentuk dan dilas, ditempa, dikerjakan dengan mesin atau ditekan dan dipintal tanpa mengubah diameter dalam. Metode tube spinning yang pertama yaitu forward tube spinning. Dalam metode pemintalan tabung maju atau forward tube spinning, logam mengalir di arah yang sama dengan roller feed, biasanya menuju headstock dari mesin. Ini merupakan bagian-bagian dari alat forward tube spinning. Yang pertama yaitu headstock, yang berikutnya yaitu clamping fixture, lalu benda kerjanya atau workpiece, lalu selanjutnya material flow, lalu ada chuck, mesin drillstock, dan roller. Metode selanjutnya yaitu backward tube spinning. Dalam backward tube spinning, logam dieksekusi dalam arah berlawanan dari roller feed, biasanya ke arah drillstock mesin. Bentuk awal tidak dijepit seperti forward tube spinning, namun meluncur di atas mandrel menuju headstock mesin. Lalu, tube and section bending. Yang pertama, draw bending. Draw bending merupakan jenis pembengkokan yang dilakukan dengan menggunakan pressure die dan bend die. Bending jenis ini biasanya digunakan untuk membengkokkan pipa. Dapat dilihat di sini bagian-bagian dari draw bending. Yang pertama ada benda kerjanya, lalu yang nomor satu ini adalah clamp, lalu yang kedua rotary bendingnya, lalu yang ketiga wiper dan stationer. A2, tube and section bending. Metode yang pertama yaitu draw bending. Draw bending merupakan jenis pembengkokan yang dilakukan dengan menggunakan pressure die atau bend die. Bending jenis ini biasanya digunakan untuk membengkokkan pipa. Proses dari draw bending ini sendiri diilustrasikan dari gambar berikut. Prosesnya yaitu yang pertama, benda kerja, dalam hal ini pipa, yang dipegang oleh clamp yang ditunjukkan oleh nomor 1 ke die rotary bending yang ditunjukkan oleh nomor 2. Tepat di belakang clamp yang menutup tabung adalah die tekanan geser
ditunjukkan oleh nomor 3 dan wiper stasioner yang ditunjukkan oleh nomor 4. Pada saat bending pipa diputar bersama dengan rotary bending, die di sekitar outline-nya, sedangkan follower bekerja sebagai penopang gaya-gaya yang terjadi pada saat pipa mengalami deformasi plastis. Inti lentur yang diartikulasikan mencegah deformasi penampang, bukan pada gerakan pipa, tetapi ditahan pada posisinya yang melekat pada batang melalui ujung belakang tabung. Ini merupakan proses dari draw bending. Berikutnya ada compression bending. Cara kerjanya untuk metode ini sama dengan metode rotary, namun cetakan atau dies pada metode ini diam. Proses pelengkungan seperti kereta geser, slide piece bergeser mengelilingi dies. Dapat dilihat dari ilustrasi berikut. Bagian-bagian dari compression bending yaitu pertama, bending form atau stationary. Lalu tubular workpiece atau benda kerjanya. Yang berikutnya ada clamp, lalu ada moving wiper shoe. Berikut ini merupakan prosesnya. Berikutnya, ram and press bending. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sebuah batang penekan, sementara pipa yang akan ditekuk dipasang pada dua buah penahan. Kemudian penekan akan menekan pipa tepat di antara dua buah penahan, sehingga pipa akan tertekuk. Akan tetapi, kelemahan metode ini adalah terjadinya perubahan bentuk penampang pipa yang semula harusnya bulat menjadi oval. Ini merupakan video dari prosesnya. Berikutnya, stretch bending. Proses pembentukan di mana pipa yang dijepit ujungnya ditarik dan diregangkan di atas template atau cetakan. Ini merupakan bagian-bagian dari alat atau mesin stretch bending. Berikut ini saya sertakan video dari proses stretch bending.
Dapat dilihat benda kerja dijepit di kedua sisi. Lalu benda kerja akan mengalami peregangan. Kemudian roll bending digunakan ketika diperlukan lengkungan yang besar pada logam. Banyak digunakan untuk pekerjaan konstruksi. Bending roll menggunakan 3 roller yang disusun membentuk segitiga pada satu poros untuk mendorong dan membengkokkan logam. Berikut ini proses dari roll bending. Baik, selanjutnya ada bulging mekanikal. Adalah operasi yang memperluas bagian dari tabung atau bagian silinder. Ini merupakan bagian-bagian dari mesin bulging mekanikal, yaitu pertama ada punch-nya yang diberikan saya. Lalu yang kedua experimental measurement ring part. Lalu ada bottom place. Lalu selanjutnya ada bulging segment die. Selanjutnya, bulging hidrolik. Proses ini bertujuan untuk memperluas tabung, pipa, atau bagian silinder dengan menerapkan internal gaya dengan cairan bertekanan atau elastomer, atau bisa disebut sebagai karet durometer rendah atau poliuretan. Yashwant Industry merupakan prosesnya. Selanjutnya, BAPI, Tubing and Section Operation. Yang pertama, code heading. Code heading merupakan salah satu jenis teknologi berupa penerapan tekanan pada logam dalam rangka proses pembentukan dengan punch dan dice, rancangan engineering yang dilakukan pada suhu ruangan tertentu. Ini merupakan prosesnya. Selanjutnya, I2 thread rolling. Proses thread rolling digunakan untuk membuat ulir pada benda silindris dengan mengerol benda tersebut antara dua die. Thread rolling sangat cocok untuk membuat baut dan sekrup secara massal. Pembuatan ulir dengan thread rolling lebih cepat dibandingkan dengan pembubutan atau turning. Sebagian besar proses thread rolling dilakukan dengan pengeringan dingin. Ini merupakan proses dari thread rolling.